apa sih nggak kasih nama sarjana terlalu aja gitu. Dan ternyata sampai sekarang Moh klasik sarjana terwelu. dulu Ini moh klasik, ini beliau ini mahasiswa STTP. alumni Alumni, sekarang udah alumni. Ini dengan gelar STRPT. Jadi nama saya Mukhlasin STRPT. Mukhlasin STRPT. STRPT. Sarjana Terapan Peternakan. Sarjana Terapan Peternakan. Ya, jadi tulisannya itu S besar, titik, T besar, R kecil, titik, P besar, T kecil, titik. Terus kenapa sarjana terwelu? Nah, ini dia ini yang selalu ditanyakan oleh orang-orang. Kenapa sih pakai nama sarjana terlalu? Bahkan dosen saya pun seperti itu. Sarjana terlalu daripada panggil nama saya. Mukhlasin, tapi setelah ketemu dosen saya setelah saya alumni, sarjana terlalu gitu. Ya sederhana sih sebenarnya. Saya pengen gelar saya ini apa ya namanya? Nantinya ya Terkenang teringat lah, sampai terkenang gitu, terkenang karena STR ya, STRP itu. Nah, STR itu saya mikir, STR itu apa? Oh, teman-teman tuh mengatakan STR itu sarjana Tegalrejo. Oh, Karena ya, mohon maaf ya kami itu, iya kami lokasinya itu di kampus kami Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang itu kan lokasinya di Jalan Magelang Kopeng KM 7 Purwosari Tegalrejo. Nah, karena ya sarjana Tegalrejo STR karena saya dari dulu ya saya senang kelinci. Saya apa sih nggak kasih nama sarjana terlalu aja gitu. Dan ternyata sampai sekarang orang lebih mengenal sarjana terlalu dari Mukhlasinnya gitu ya. STR Ya, STR. terwelu kan gitu. Nah, cuma sampai hari ini itu belum tahu. Mungkin ada yang tahu kira-kira yang nyambung dengan PT-nya itu apa yang nyambung dengan sarjana terlalu gitu loh. Bisa komen. PT-nya itu mau disingkat apa dipanjangkan jadi apa? Ya. STR itu terwelu, PT-nya belum. Sarjana terlalu PT-nya. Komen ya. Sarjana terwelu. Saya akan membahas tentang terwelunya. Kenapa nggak sarjana aja? Nah, ini kan berkaitan. Oh, betul. Terwelu pasti dalam ketika menjadi mahasiswa Dulu ya berarti. ya dulu itu pasti sudah pernah melakukan sesuatu tentang terwelu atau kelinci. Nah, gimana? Apakah pernah melakukan penelitian atau pernah melakukan terobosan apa gitu? Untuk terwelu, untuk kelinci, untuk peternakan kelinci atau apa? Nah, sarjana terlalu selain dari STR-nya itu saya ngambil karena memang dari dulu saya senang dengan kelinci. Apapun itu kalau sudah didasari dengan rasa suka, nah itu nanti semua akan mudah kan gitu kan. Jadi kalau tadi apakah sudah dulu ketika mahasiswa pernah melakukan apa itu terobosan atau apa tentang kelinci? Ya sedikit banyak lah saya mempelajari tentang kelinci dan saya memang apapun saya lebih ke contoh tentang kelinci lah. Apa ini saya tekuni lah gitu. Semua memang peternakan secara umum karena kan saya jurusannya dulu kan penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Iya. Tuh, jadi karena mempelajari semua tentang kesejahteraan hewan dan semua tentang ternak, saya lebih condong senang ke kelinci. Dan ya diantaranya beberapa ya saya pernah ikut di penelitiannya dosen di penelitian penyakit, kemudian praktek dalam anatomi, kemudian ini dari pakan, bahkan sampai ke kotorannya juga. Kotorannya pernah buat pupuk dari kotoran kelinci. Kemudian satu lagi nih, ya mungkin saya dedikasikan untuk kelinci gitu. Salah satunya adalah tugas akhir saya itu adalah tentang recording ternak kelinci berbasis Android. Biasanya pakai HP. Recording. Jadi tanggal berapa kawinnya? Ya betul sekali. Berapa? Betul. Gitu. Jadi ya tugas akhir saya ini saya dedikasikan untuk peternak kelinci atau kelinci lah istilahnya seperti itu karena kelemahannya itu di recording gitu. Kenapa memutuskan dalam tugas akhir itu tentang perkelincian?
pandangan umum jenengan sebagai mahasiswa dulu ya, Ya, betul. tentang kelinci, kenapa memilih kelinci gitu untuk sebagai tugas akhir? Ada apa dengan kelinci? Satu, ternak kelinci itu dulu ya, waktu saya kuliah, teman-teman saya kurang begitu inilah tentang kelinci, kurang begitu fokus lah tentang kelinci. Saya mencoba hal yang lain daripada yang lain. Satu, yang kedua saya memandang kelinci itu lucu ya, kelinci itu lucu, kemudian ya bisa dikatakan bisa untuk pet lah, permainan gitu. Nah, kemudian setelah saya mempelajari ternyata kelinci itu tingkat reproduksinya sangat tinggi gitu. Kalau orang mengatakan ya kayak tikus gitu, cepat, kemudian banyak gitu loh. Nah, ternaknya bisa banyak gitu, bisa 4 bahkan bisa sampai 12 dan lain sebagainya reproduksinya. Terus setelah saya mempelajari, saya tertarik, ternyata potensi tentang ternak kelinci itu sangat besar sekali. Kalau kita bisa lihat ternak kelinci. Jadi maksudnya kelinci itu yang berpotensi itu di apanya? Ini kan ada banyak macam. Iya betul. Jadi gini, multifungsi. Multifungsi dalam artian gini. Kelincinya bisa untuk pet, hewani kesayangan. Yang kedua, kalau kelinci potong nih, kelinci potong itu kan hampir tidak ada yang terbuang ya. Ya, betul. Ya ada, cuma mungkin jeroannya ya. Karena bulu bisa dimanfaatkan untuk kerajinan lah, seperti itu. Daging, wah aneka macam olahan sekarang sudah ada daging. Kulitnya juga bisa buat rambak. Nah, betul sekali, itu bisa buat makanan juga. Pernah temen saya pernah ke tempat temen saya itu juga membuat kerupuk. Ya, kerupuk rambak, kerupuk kulit kelinci. Kemudian kotorannya adalah untuk pupuk dan untuk urin selama ini yang paling banyak dicari adalah urin kelinci. Ini dari urinnya. Kemudian kotoran padatnya untuk pupuk juga sudah. Setelah saya mempelajari ternyata kok potensinya sangat besar ya. Menarik nih kalau serius ini gitu. Jadi setidaknya saya punya bekal nih untuk nanti lulus itu apa gitu. Apalagi zaman dulu itu saya pernah beli olahan daging kelinci. Ternyata enggak juga kan gitu. Nah, apakah jenengan sudah melakukan apa ya istilahnya keliling ke sana kemari melihat apakah di peternak-peternak itu ada yang fokus ke dagingnya apa belum? Terus kenapa? Ya kalau keliling-keliling sering sih. Bahkan saya PKL 1 di tempat peternakan kelinci. Kemudian dimanapun itu ya kalau saya karena saya memang senang dengan kelinci ya. Tadi saya kalau cuma terjadi dengan rasa senang tuh ya keliling, kemudian kita main kemanapun tuh yang dicari ya siapa sih yang di sini yang ternak kelinci gitu. Ya. Jadi kalau saya keliling kemana-mana rata-rata masih fokus di bibit ya. Itu yang sampai sekarang masih saya cari apa ya namanya, kenapa saya masih selalu bertanya-tanya kenapa gitu loh, masih belum fokus benar-benar untuk daging itu. Ada yang mengatakan gini, wah mas kalau kasih makan pelet gini kalau fokus pedagang ya nggak untung. Ada beberapa ternak menyatakan seperti itu. Ada yang mengatakan, wah mas kalau semua dijual pedagang kalau betina semua, lahir betina semua, kan sayang gitu. Terus ada lagi yang mengatakan begini, ya kalau saya pedaging semua kan prosesnya paling nggak 3 bulan, kandang kan penuh. Itu saya berpikir, oh iya ya, betul juga nih. Tapi saya tanda tanya juga, kenapa sih sampai hari ini belum ada? Mungkin sudah ada ya, mungkin saya yang kurang keliling, mainnya kurang jauh gitu ya, mainnya kurang jauh gitu. Beli fokus untuk pedaging gitu. Ya saya baru dengar beberapa sih yang sudah menerapkan itu. Dia beli semua anakannya, kemudian dia besarkan, kemudian untuk jantan dia jual potong, betinanya bibit. Itu tapi dia beli gitu loh. Dia beli, jadi dia menyiapkan kandang khusus untuk pembesaran. Kenapa kok pembukaan itu belum ada? Dan kalau saya ditanya, misal ada yang tanya, mas kamu ternak kelincinya apa? Pembesaran atau peranakan? Maksudnya breeding atau fattening gitu loh. Saya masih jawabnya bingung ya.
Nah, kalau saya selama ini ya breeding dan fattening gitu. Iya, soalnya ketika kita beternak, kita kan nggak tahu nih. Heeh. Maksudnya nanti anakan dari itu jenis kelaminnya apa? Ya betul. Jantan, betina kan gitu. Ketika kita mau bilang kita fokus untuk breeding, terus nanti jualnya jual bibit. Padahal di situ kita nggak tahu ketika suatu saat anakannya jantan semua. Ya betul. Nah, apakah akan ke bibit kan belum tentu juga. Mungkin ini yang kita bilang tentang daging ya, bukan kelinci yang hias. Kalau hias mungkin beli Karena jantan memang, sebagai genetik ya, mungkin bisa. Itu kan sangat sayang sekali ketika kita nggak dijual, kita jual bibit susah ya, jantan kita potong kan gitu. Mungkin kita beternak fokusnya dua ya, untuk potong ya untuk bibitan kan gitu, jual bibit kan gitu. Iya. Jadi kalau alangkah bahagianya para peternak-peternak breeding nih kalau ada orang yang sistem seperti itu. Potensi gitu loh. Jadi kita ngambil gitu loh. Ya. Pokoknya umur 2 bulan mau bobot berapapun gitu. Apalagi dengan harga kiloan itu sangat fair kita Ya. peternak fair. 2 bulan timbangi semua. Udah nggak kita mengambilkan kelang. Atau Ya. mungkin kasih harga sedikit lah. Ya. Beda kelang untuk betina dan jantan. Beli semua, kemudian dibesarkan. Nah ini nih peternak pembesaran nih, Nah, dia jual apa namanya, kalau dia sudah masuk speknya, maksudnya dalam artian bobot minimal kiloannya, dia jual potong, kemudian betinanya jual bibit yang bagus loh ini, Ya, yang bagus, ya, ternyata ya. yang bagus loh. ada Nah bonus itu, culing juga. iya kan, itu. Selain itu walaupun betina, tapi kalau tidak bagus ya udah gitu. potong gitu malah. Itu saya rasa peternak juga akan seneng karena peternak senengnya gini, cepet perputarannya Ya. kan cepet, ya untuk perputaran untuk pakan dan sebagainya. Dan sebetulnya kalau apa namanya tidak fokus itu kadang ada orang mengatakan kalau tidak fokus pedaging itu karena tidak menguntungkan. Nah sebetulnya kan di dalam usaha peternakan itu kan ada namanya sabta usaha peternakan. Sabta itu kan 7. Jadi 7. Pertama itu adalah pembibitan. Pembibitan. Nah, Oke. kemudian pakan, Pakan, kemudian perkandangan, kandangan, kemudian kesehatan, kesehatan. kemudian dari perawatan, kemudian yang satunya lagi adalah panen kan, pasca panen, yang satunya adalah pemasaran. Kalau 7 kunci itu dikuasai semua, saya yakin nggak ada sih yang namanya rugi. Ya rugi itu pasti ada sih namanya Enggak, usaha, maksudnya gitu. kan Tapi merugi ya. ya merugi dalam artian kesalahan manajemen dan Iya. sebagainya nggak mungkin. Jadi mulai sekarang tuh ya mulai kita belajar, kalau bisa ya itu 7 itu bibitnya harus bagus jelas. Satu. Kemudian pakannya harus bagus. Ya. Pakan yang bagus itulah pakan yang sesuai dengan kebutuhan, bukan pakan yang harganya mahal. Mohon maaf loh, bukan pakan yang harganya mahal, tapi yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Walaupun kadang kandungan gizi itu akan mempengaruhi harga. Ya. Nah itu kita harus mengatakan harga. Tapi kadang kan gini, pakan itu entah itu mahal entah itu enggak. ya, Itu kan juga kadang pakan ini khusus untuk anakan. ya betul. Nah, kan kadang ini untuk yang menyusui Ya. kan gitu. Juga ada juga yang ini bagus untuk yang hias, Ya. bulu atau apa gitu. Iya benar. Itu kemudian setelah pakan kita perkandangan. Kandang itu harus kandang yang bagus adalah kandang yang kelinci di situ nyaman. Nyaman ya. Karena 24 jam di situ. Ya. Nyaman dan tidaknya cobalah kita sering-sering atau kita duduk di kandang. Seberapa lama kita betah duduk di situ? Nah, dari suhu, Nah, dari sirkulasi dan sebagainya. Kalau kita nyaman di situ otomatis ternak akan nyaman. Selain dari ukuran loh, kalau ukuran untuk perkandangan suasananya ya, ya. suasananya, kemudian ukurannya, kemudian bahan dan sebagainya. Kalau kita bicara bahan ya kita bicara ke penyusutan karena kita usaha loh, kita mau hitung secara ada yang analisis usaha semua. menggunakan galvanis, ada Ya, juga yang betul. menggunakan kayu, bambu itu kan karena hitungannya itu bisa dihitung ya. Iya benar. Penyusutan makanya itu tidak akan mempengaruhi di apa ya istilahnya kesalahan dalam perhitungan. Iya betul. Karena besi itu bisa dihitung kan. Kemudian yang ketiga adalah
yang ke berapa tadi? Keempat. Nah. Kesehatan. Ya. Kesehatan itu ya mutlak. Ya, Karena pasti. itu Ini nyawa saya nyawa, kan gitu. ya betul nyawa. Kita hanya bisa berencana, berusaha tanpa kita bisa menentukan gitu loh. Karena apa namanya? Di peternakan itu kita hanya bisa ya itu berusaha, berencana tapi tidak bisa menentukan. Karena nyawa itu adalah Tuhan yang beri gitu. Ya itu. Jadi kesehatan itu mutlak di dan makanya kita harus sedini mungkin melakukan deteksi. Dalam artian kita harus mengetahui gejala-gejala nih sedini mungkin. Kita harus tahu. Biar kita nggak sampai kecolongan. Ya. Makanya ada mati. Ya, makanya ada teman saya mengatakan salah satu kuncinya itu adalah dalam kesehatan itu satunya titen. Ya. Yang kedua apa namanya? Telaten. Yang ketiganya adalah konsisten. Ini dalam salah satu telaten, dan konsisten. Titen itu kita bisa untuk mendeteksi tadi ya itu ini tahu oh ini mau ini kembung. Nah, betul ini ya. diare kan itu Ya. bisa. Telaten tuh ya kita mengobati dengan berulang. Ya. Saya belum sembuh ya gimana caranya memperkuatkan kandangnya telaten. Konsisten dalam artian ini lebih kepada perawatan. Perlakuan itu loh. Konsisten Ini masuk ke masuk ke poin kelima, perawatan. Nah, itu harus konsisten. Kapan harus memberi makan? Usahakan itu kalau misalnya jam 6 ya. Pagi jam 6, sore jam 6 usahakan konsisten. Jam 6 gitu. Jadi ya toleransi paling selanjutnya. Karena kita juga kalau kita sudah terbiasa seperti itu juga nyaman ya. Kemudian kalau bicara panen, ya kapan harus panen? Ya kita lihat pasarnya yang kita bidik apa. Kalau potong loh nih, kalau kita mau potong, ya minimal bobot yang kita berapa sih mintanya? Ya, sekitar 2,5 naik turunnya ya. Atau misalkan 2 kilo misalkan ya. Oke, kita saat panen ya pokoknya bobot 2 kilo lah udah panen. Kemudian pasca panennya ya macam-macam kita bisa belajar masak, membuat rica-rica dari restoran. Ya nyaman kulitnya. Itu sangat banyak sekali dan yang terakhir dalam marketing untuk pemasaran ini juga sangat penting mempengaruhi dari keberhasilan karena kita bisa produksi nggak bisa memasarkan. Nah apa artinya gitu loh. Janganlah kita menjadi orang yang merugi.